Halo rekan-rekan sekalian, kembali lagi bersama saya Afifah Kinasih. Kali ini saya akan menyampaikan hasil laporan saya mengenai prediksi customer lifetime value menggunakan model regresi machine learning supervised. Lalu untuk mengetahui CLV. CLV itu apa sih? CLV itu adalah estimasi total nilai keuntungan yang didapat oleh perusahaan dari seorang pelanggan selama masa berhubungan bisnis. Nah, dengan mengetahui CLV ini, perusahaan bisa menentukan strategi pemasaran, retensi pelanggan, dan alokasi anggaran yang tepat. Kemudian pernyataan masalahnya, selama ini perusahaan untuk mengetahui CLV masih dilakukan secara manual. Itu dibutuhkan model prediktif berbasis machine learning yang mampu memperkirakan CLV secara akurat sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor utama seperti jenis kendaraan, tipe asuransi, status pekerjaan, dan yang lainnya, agar nanti anggaran promosi yang masih dibagi rata selama ini bisa ditingkatkan dengan mengetahui pelanggan yang bernilai rendah maupun yang bernilai tinggi. Pendekatan analitik yang dilakukan untuk membangun machine learning ini adalah yang pertama EDA, kemudian data processing, terus kita menguji beberapa model algoritma yang sebagai kandidat, kemudian habis itu kita mengevaluasi menggunakan matrix dan di hyperparameter tuning untuk meningkatkan. Metrik evaluasi yang digunakan apa saja? Ada mean absolute error untuk mengukur rata-rata absolut antara nilai prediksi dan nilai aktual CLV, kemudian ada RMSI, kemudian ada mean absolute percentage error, kemudian ada lagi R-square, yaitu untuk menunjukkan seberapa besar variasi dalam data CLV yang dapat dijelaskan oleh fitur input. Semakin kecil nilai MAE, RMSE, dan MAPE, serta mendekati 1 untuk nilai R-square, maka semakin baik model dalam memprediksi CLV. Berikut adalah outline-nya, kita masuk ke data understanding. Sebelum kita melakukan analisis dan pemodelan, tahap understanding sangat penting untuk mengenali karakteristik, struktur, serta kualitas data yang tersedia. Di dataset ini ada 11 kolom, termasuk kolom CLV itu sendiri. Setiap baris merepresentasikan satu pelanggan lengkap dengan keterangan jenis kendaraan, status polis, jumlah premi, riwayat klaim, pendapatan, hingga customer lifetime value. Nah, ketika dilihat relevansinya terhadap target, ternyata 10 kolom lainnya memiliki relevansi dan nanti akan kita gunakan semuanya untuk sebagai feature. Dan kita masuk ke EDA. Dari dataset overview, bisa terlihat bahwa tidak ada nilai none di seluruh kolom. Jadi ada nilai 0 sebesar 25,2% pada kolom income. Kemudian terdapat 618 baris duplikat, itu sebesar 10,9%. Nanti harus kita hapus agar distribusi data tidak bias dan menghindari overfitting pada model. Kolom CLV sendiri mempunyai 5049 nilai unik yang menandakan bahwa CLV ini memang berbeda antar pelanggan, cocok untuk dijadikan target prediksi. Kemudian dari descriptive summary, itu disebut oleh insight, adanya outlier pada fitur numerical. Kita lanjut ke distribution analysis. Pertama, ini adalah distribution analysis CLV itu sendiri, yang menunjukkan variasi sangat besar antar pelanggan. Nah, sebagian besar pelanggan itu berada di CLV di bawah rata-rata, namun terdapat beberapa pelanggan dengan CLV sangat tinggi, yang menunjukkan pelanggan bernilai tinggi. Dan maksimum jauh lebih besar dari median, menandakan adanya variasi dan potensi pelanggan bernilai sangat tinggi bagi perusahaan. Berikut adalah distribusi analisis untuk kolom-kolom numerik. Seluruh kolom numerik memiliki variasi yang cukup tinggi, terlihat dari selisih antara nilai minimum, median, rata-rata, dan maksimum. Kemudian ditemukan bahwa distribusinya bukanlah distribusi normal, atau sama seperti CLV tadi. Kemudian ini adalah distribusi analisis untuk kolom kategorikal. Tidak ada kategori yang terlalu sedikit atau terlalu banyak di dataset ini sehingga aman untuk proses encoding dan lanjut ke modeling. Kemudian ini adalah fitur target relationship analysis, di mana terdapat korelasi positif antara number of police, monthly premium auto, dan total claim amount terhadap CLV. Nah, secara umum, fitur number of police, monthly premium auto, dan total claim amount berpotensi menjadi prediktor untuk model prediksi CLV nanti. Dan lanjut ke fitur target relationship analysis untuk kolom-kolom kategorikal. Di sini terdapat perbedaan median dan sebenarnya CLV yang cukup jelas antar fitur kategori pada hampir semua fitur kategorikal. Sekarang kita akan menguji statistik untuk mengidentifikasi fitur kategorikal yang berpotensi penting dalam memprediksi CLV. Di sini kita akan menggunakan Kruskal-Wallis. Kategori pada kelas kendaraan, tipe penawaran, serta employment status itu signifikan. Ada perbedaan CLV antar kategori. Selanjutnya kita masuk ke data
pre-processing. Pertama adalah tahap data cleaning untuk missing value. Tadi kita telah ketahui bahwa terdapat nilai nol sebesar 25,2% pada kolom income. Nah, di sini kita akan mengecek jenis missing value apa. Ternyata setelah dicek proporsi income 0 ini terhadap employment status, income 0 ini hanya ditemukan pada pelanggan dengan employment status unemployed sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa missing value pada income ini bersifat missing at random, di mana dia tergantung pada employment status. Maka untuk penanganan missing value ini tidak perlu dilakukan imputasi karena dianggap valid. Selanjutnya, untuk duplikat terdapat ditemukan 619 baris duplikat yang ini harus kita hapus untuk menghindari model overfitting, evaluasi yang tidak valid, dan distribusi data menjadi bias. Banyak outlier di kolom numerik total claim amount dan total claim dan monthly premium auto. Pertama, untuk total claim amount, terdapat 4,29% outlier. Ada kelas-kelas kendaraan yang memiliki rata-rata total claim itu di atas upper bound $992. Maka dari itu, kita tidak akan menghapus outlier di atas upper bound. Karena jika kita menghapusnya, kita akan kehilangan informasi untuk jenis kendaraan luxury car and luxury SUV. Maka dari itu, kita akan membuat batas baru dari data outlier dengan ditentukan upper bound baru yaitu $1.861,65. Begitu juga di monthly premium auto. Ketika kita cek outlier-nya, kita buat upper bound baru sebesar 243 agar kita tidak kehilangan informasi untuk jenis-jenis kendaraan mewah. Selanjutnya, untuk customer lifetime value, ditemukan outlier. Outlier ini mencerminkan pelanggan bernilai sangat tinggi, VIP atau high value, sehingga outlier ini tidak akan kita hapus. Karena ketika kita hapus, model tidak akan belajar memprediksi pelanggan-pelanggan dengan nilai CLV yang tinggi. Nilai VIV menghasilkan adanya VIV tinggi pada monthly premium auto sebesar kurang lebih 12,93, menunjukkan adanya multikolonialitas sedang sampai tinggi dengan fitur numerik lain. Tetapi ini kita tidak akan menghapus data evaluasi nanti model ditemukan masalah, misal performanya buruk atau interpretasinya sulit, barulah kita bisa mempertimbangkan untuk feature selection. Itu adalah data transformation. Kolom atau fitur kategorikal akan di-encoding. Ada one hot encoder untuk vehicle class, marital status, dan renew over type. Dan ordinal encoder untuk coverage, serta education. Untuk scaling, pertama di sini kita tidak menggunakan scaling apapun terlebih dahulu, tetapi nanti ketika hyperparameter tuning kita memasukkan berbagai macam scalar seperti robust, standard scalar, min-max scalar, maupun tanpa scaling untuk. Selanjutnya kita masuk ke modeling dan eval. Pertama kita mendefinisikan X. Di sini kita perlu membagi data menjadi trend set dan test set. Nah, kandidat model yang akan dipakai untuk cross-validation ini ada 10. Setelah kita lakukan cross-validation, ternyata algoritma yang menghasilkan skor metrik terbaik adalah gradient boosting. Sini memiliki nilai R-square yang paling tinggi serta nilai metrik skor error yang paling rendah. Ke hyperparameter tuning. Gradient boosting ini adalah teknik ensemble model yang membangun model prediksi secara sekuensial atau bertahap dengan menggabungkan banyak model sederhana decision tree secara berurutan. Setiap model baru berusaha memperbaiki kesalahan atau error dari model-model sebelumnya. Prosesnya seperti gambar ini ya. Pertama, model pertama dibuat untuk memprediksi target. Kemudian model keduanya dilatih untuk memprediksi sisa error atau residual dari model pertama tadi. Kemudian model selanjutnya, model ketiga ini diulang beberapa kali sehingga setiap model baru mengkoreksi kesalahan model sebelumnya. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah penjumlahan prediksi dari semua model. Nah, gradient boosting ini juga menggunakan algoritma gradient descent untuk meminimalkan fungsi loss, sehingga model secara bertahap akan semakin baik dalam memprediksi target. Kemudian, parameter apa saja yang digunakan di tahap tuning gradient boosting ini? Pertama ada N estimator, yaitu jumlah pohon atau tree yang akan dibangun secara berurutan. Kemudian ada max depth, kedalaman maksimum, ada learning rate, bobot kontribusi setiap pohon baru terhadap prediksi akhir, di mana nilai kecil membuat proses belajar lebih lambat tetapi bisa meningkatkan akurasi dengan estimator lebih banyak. Kemudian ada parameter subsample, yaitu proporsi data latih yang digunakan untuk membangun setiap pohon. Ada min sample split, jumlah minimum sampel yang dibutuhkan untuk mengisi node internal.
Kemudian ada min sample leaf, yaitu jumlah minimum sampel pada daun leaf atau pohon untuk membatasi pohon agar tidak terlalu detail. Nah, setelah dilakukan tuning, diperoleh learning rate 0,05, max depth 3, min sample leaf 5, min sample split 5, and estimator 140, dan subsample 0,7. Dengan grid search, diperoleh ternyata scaling yang paling bagus yaitu robust. Dan untuk nilai error seperti RMSE, MAE, dan MAPE lebih rendah dari sebelum tuning. Sedangkan nilai R-square lebih tinggi dari sebelum tuning. Nah, perbedaan R-square antara trainset dan testset juga kita perhatikan, di mana setelah tuning ini berkurang, yaitu menandakan generalisasi model lebih baik dari sebelum tuning. Kesimpulannya, tuning hyperparameter dan penggunaan robust scaler berhasil meningkatkan performa model pada seluruh metrik evaluasi. Kemudian kita masuk ke interpretasi. Ini adalah plot residual untuk prediksi CLV, di mana yang sebelah kanan itu kita fokuskan untuk CLV 2000 sampai 15.000. Residual plot menunjukkan bahwa residual tersebut cukup acak di sekitar 0 pada nilai prediksi CLV rendah hingga menengah, menandakan model ini cukup akurat untuk segmen pelanggan dengan CLV lebih kecil hingga sedang. Namun, seiring meningkatnya nilai CLV yang diprediksi, residual menjadi lebih besar dan menyebar, menunjukkan pola yang tidak konsisten. Hal ini mengindikasikan adanya heteroskedastisitas, yaitu variabel error yang meningkat pada CLV bernilai tinggi. Ini mendukung plot residual tadi, di mana titik-titik banyak mengikuti garis diagonal, yaitu artinya mendekati nilai aktual pada CLV rendah hingga menengah. Sebaliknya, dengan R-square 0,68 atau 68%, model dapat dikatakan cukup baik dalam memprediksi CLV secara umum. Namun, akurasi terhadap pelanggan dengan biaya CLV sangat tinggi atau VIP masih perlu ditingkatkan. Berikutnya adalah limitasi model. Kemudian, untuk feature importance, diperoleh bahwa jumlah polis adalah fitur yang paling dominan, yang menyumbang lebih dari 63% dari keseluruhan keputusan model. Kemudian kita akan melihat feature important menggunakan Shapley Additive Explanation atau SHAP. Dengan SHAP, kita bisa melihat besar kontribusi masing-masing fitur. Tidak hanya menunjukkan seberapa sering atau seberapa besar fitur yang digunakan, tetapi kita bisa melihat kontribusi setiap fitur terhadap prediksi individu, arah pengaruhnya, dan pentingnya fitur secara global dan lokal per data point. Kemudian kita coba untuk menguji satu baris pertama pada dataset ini. Nah, dengan interpretasi SHAP tadi, kita memberikan insight tambahan juga bahwa peningkatan jumlah polis dan premi bulanan secara konsisten dapat menaikkan prediksi CLV, sedangkan fitur lain hanya memberikan efek kecil atau tidak konsisten. Kemudian rekomendasi untuk modeling dan rekomendasi untuk bisnis. Pertama, untuk modeling kita bisa improvement model dengan cara mengeksplorasi fitur tambahan atau mencoba teknik ensemble lain, serta kita bisa melakukan hyperparameter tuning secara berkala, terutama jika ada penambahan data baru. Kemudian, saran yang kedua adalah handling high value customer. Kita mempertimbangkan untuk membangun lagi model khusus segmen modeling untuk pelanggan dengan CLV sangat tinggi. Kemudian rekomendasi yang ketiga adalah model maintenance dan monitoring. Akan monitoring performa model secara berkala, misalkan setiap beberapa bulan sekali, dan simpan dalam pipeline preprocessing dan model agar proses deployment dan retraining lebih mudah dan konsisten. Kemudian untuk interpretability, manfaatkan SHAP. Untuk rekomendasi bisnis, untuk rekomendasi bisnis yang pertama ada custom segmentation and targeting. Kita dapat menggunakan hasil prediksi CLV untuk melakukan segmentasi pelanggan, bisa memfokuskan program loyalitas dan penawaran khusus pada pelanggan dengan prediksi CLV yang tinggi untuk meningkatkan retensi dan nilai jangka panjang. Kemudian rekomendasi untuk produk dan pricing strategi. Karena number of policy dan premium auto adalah penentu utama CLV, kita bisa mendorong cross-selling dan mengoptimalkan strategi pricing premi untuk meningkatkan CLV pelanggan. Kemudian untuk retention and risk management, kita bisa mengidentifikasi pelanggan dengan CLV rendah dan analisis penyebabnya untuk merancang intervensi retensi yang lebih efektif. Harapannya perusahaan dapat memaksimalkan nilai pelanggan, meningkatkan efisiensi pemasaran, dan memperkuat daya saing bisnis berbasis data. Selanjutnya kita bisa men-save model untuk kita gunakan sewaktu-waktu dengan deploy model sederhana menggunakan Streamlit. Sekian, terima kasih.